Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Ardiana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Upaya Menjaga Kesehatan Agar Terhindar dari Virus Corona. Alasan saya memilih judul ini karena Indonesia sudah tercatat sebagai negara yang terjangkit COVID-19 atau virus corona pada Maret 2020 lalu. Dan saat itu juga pemerintah mulai menerapkan sistem lockdown atau yang saat ini kita katakan sebagai masa karantina. Nah, dalam masa karantina ini penting sekali menjaga kesehatan meskipun kita berada dalam rumah saja. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan apabila sudah terinfeksi virus corona? Yang kedua, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan selama masa karantina? Dan yang ketiga, bagaimana dampak virus corona bagi petugas medis? Dan tujuannya adalah satu, untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika seseorang telah terinfeksi virus corona. Yang kedua, agar kita mengetahui cara menjaga kesehatan selama masa karantina ini. Dan yang ketiga, agar kita mengetahui dan mengapresiasi para petugas medis yang selama ini menangani pasien virus corona ini. Dan makalah ini sangat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Selanjutnya kita masuk ke bab tinjauan pustaka. Saya akan menjelaskan apa itu kesehatan. Kesehatan menurut WHO adalah keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit ataupun kelemahan. Sedangkan menurut Piagam Ottawa, kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari. Dan upaya menjaga kesehatan itu diantaranya ada 1. Memakan sayuran hijau, 2. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B, yang ketiga, rajin berolahraga, yang keempat, rajin minum air putih, yang kelima, menjaga kebersihan rumah maupun kebersihan diri, yang keenam, selalu berpikir positif, yang ketujuh, dapat mengelola stres. Dan hal itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Kita sudah sering sekali mendengar virus ini atau tak asing dengan nama ini. Baik, virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dan gejalanya diantaranya adalah demam yang sangat tinggi, batuk yang berlendir, sesak napas, dan nyeri pada dada saat batuk ataupun saat bersin. Dan virus corona ini dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Dan penyebaran virus corona ini sangat cepat karena penyebarannya dari orang satu kepada orang lain. Ketika seseorang mengalami bersin atau batuk, kemudian air liurnya itu jatuh pada permukaan benda dan permukaan benda tersebut disentuh oleh orang banyak, dan orang itu lupa mencuci tangannya sehingga mereka memegang mata, hidung, ataupun mulut mereka. Nah, hal itu bisa saja menjadi masuknya virus dalam tubuh kita. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila terinfeksi dengan virus corona ini. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saat kita sehat ataupun dalam keadaan sakit. Yang pertama, dalam keadaan sehat, apabila seseorang telah melakukan perjalanan selama 14 hari di luar daerah atau di luar negeri dan pulang lagi ke daerah asalnya, maka dia wajib menghubungi hotline 119 untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dan sekaligus dapat berkonsultasi. Yang kedua, bisa juga melapor ke pengurus daerah atau biasanya ke pengurus RT agar mendapat penanganan lebih lanjut, dan biasanya ini dilakukan isolasi selama 14 hari. Yang ketiga, kita bisa menuju ke puskesmas agar kita bisa antisipasif dan tidak terkena virus corona ini. Yang selanjutnya, kalau keadaan kita sedang tidak sehat, maka yang harus dilakukan yaitu kita perlu istirahat yang cukup. Kalau istirahat yang cukup itu belum juga bisa membaik keadaan kita, atau kita mengalami salah satu gejala yang tadi ada dalam virus corona seperti demam yang sangat tinggi, maka segera pergi ke unit kesehatan memeriksakan diri. Dan apabila kita pergi ke unit kesehatan, lebih baik kita menggunakan masker. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan catatan yang perlu diingat, saat kita ke unit kesehatan, lebih baik kita menjaga jarak atau social distancing dengan pasien lainnya. Dikhawatirkan kita membawa virus atau malah mereka yang membawa virus kepada kita. Yang selanjutnya,
akan dilakukan pemeriksaan scanning pada tubuh kita, dan apabila terbukti suspek COVID-19 maka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dan akan dilakukan lab. Selanjutnya, apabila terinfeksi virus corona maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut, dan jika tidak terbukti adanya virus corona maka hanya dirawat di ruang inap. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu cara menjaga kesehatan selama masa karantina. Yang pertama, sering mencuci tangan. Nah, virus corona ini menyebarnya dari permukaan yang sering disentuh, maka kita wajib membersihkan tangan kita dan sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak atau social distancing dengan orang lain. Lebih baik kita menjaga jarak dulu dengan orang lain, kita menahan untuk tidak bertemu dengan seseorang, dan apabila terpaksa lebih baik kita menjaga jarak paling tidak 2 meter. Yang selanjutnya itu tidak memegang sekitar wajah, yaitu antara mata, hidung, dan mulut, karena kita tidak pernah tahu tangan kita itu bersih atau tidak, dan kalau tangan kita kotor bisa jadi itu menjadi penyakit bagi kita, apalagi virus corona mudah sekali menyebarnya. Yang selanjutnya adalah memeriksakan diri ke dokter apabila keadaan sudah tidak memungkinkan atau merasa kurang baik. Lebih baik segera memeriksakan diri ke dokter karena dikhawatirkannya akan lebih parah lagi. Yang selanjutnya yaitu memakai masker. Apabila kita ingin pergi keluar rumah, lebih baik kita menggunakan masker, karena saat kita menggunakan masker kita bisa melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu sering membersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh. Nah, ini penting sekali. Kita tidak pernah tahu barang apa saja yang telah tersentuh oleh kita, bukan hanya kita tapi juga orang yang ada di rumah selain kita, maksudnya menyentuh permukaan benda, dan apabila itu dilakukan terus-menerus maka akan terjadinya penumpukan kuman. Nah, lebih baik permukaan benda ini dibersihkan menggunakan cairan disinfektan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu dampak corona bagi petugas medis. Yang selama ini kita ketahui, petugas medislah yang menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Dan dampaknya bagi mereka yaitu yang pertama, mereka jarang pulang ke rumah karena sudah tugas dan tanggung jawabnya membuat mereka sering tidak melakukan pulang dan meninggalkan rumah. Karena hal ini, jadwal mereka yang padat menangani pasien yang terkena virus corona ini. Yang kedua yaitu sangat menghangatkan dan mengharukan. Saat pasien virus corona ini tidak boleh dijenguk oleh siapapun, hanya petugas medislah yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan ini adalah hal yang mengharukan bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu minimnya tes. Setiap hari mereka bergelut dengan penanganan pasien corona dan membuat mereka itu minim sekali melakukan tes karena tesnya hanya dilakukan 1 minggu sekali. Yang selanjutnya yaitu isolasi yang sangat ekstrim. Nah, saat petugas medis sudah menangani semua pasien corona, maka mereka akan melakukan isolasi yang sangat ekstrim dan membutuhkan waktu yang sangat lama karena ditakutkan mereka akan membawa virus dan menyebarkan kepada orang-orang terdekatnya. Yang selanjutnya itu sulit melarikan diri, dan karena aktivitas keseharian mereka berkaitan dengan menangani pasien virus corona membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Yang selanjutnya yaitu mereka melakukan lembur karena tugasnya yang begitu padat tidak bisa memungkinkan mereka pulang ke rumah dan kembali lagi, dan mereka lebih memilih untuk lembur. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa melihat bahwa virus corona ini membawa dampak dan hikmah masing-masing. Hikmahnya adalah kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak terkena virus corona ini, dan kita harus menghargai dan mengapresiasi para petugas medis karena mereka adalah pahlawan yang saat ini kita junjung, dan hanya mereka yang menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini dan menyelamatkan pasiennya. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.